A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagian akhir dari surat Al-Buruj intinya tentang pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW bahwa jangan aneh gitu ya, jangan aneh kalau lebih banyak yang menolak, ya lebih banyak yang tidak menerima, mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hal ini pun pernah disampaikan sebelumnya oleh siapa itu Warokoh bin Naufalnya di awal sekalinya. Warokoh bin Naufal awal sekali ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, beberapa hari itu ya setelah menerima wahyu pertama itu oleh Khadijah dibawa kepada Warokoh karena Khadijah nggak paham gitunya apa yang dialami oleh Rasulullah itu apa. Bahkan beliau sendiri tidak paham, ya tidak mengerti, itu malah semakin bingung, semakin ketakutan. Ya dibawa ke Warokoh dan diceritakanlah kepada Warokoh apa yang dialami di Gua Hiro. Ternyata Warokoh malah taunya karena dia pendeta. Dia itu taunya berdasarkan kitab Injil, ya, di mana di Injil itu tertulis akan diutus oleh Nabi terakhir namanya Muhammad. Nah, di antara yang disampaikan oleh Warokoh adalah kamu kalau tidak dibunuh diusir. Nah, itu artinya kan bukan sekedar, bahkannya orang kafir Quraisy disebutnya kan bukan sekedar tidak menerima, bukan sekedar menolak, mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, bahkan benar seperti kata Warokoh, mereka berniat membunuh Rasulullah SAW. Nah, ternyata hal ini karena beliau kan Rasulullah SAW itu nabi terakhir. Ternyata kan semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah itu mengalami nasib yang sama. Jadi semua nabi itu ya di semua untuk semua nabi, untuk semua rasul utusan Allah, ternyata sikap umatnya itu adalah lebih banyak yang menolak, mengingkarinya dibandingkan dengan yang menerima. Nah, ini poinnya ayat, mulai dari ayat ini nih sampai selesai, ini poin terakhirnya dari surat Al-Buruj. Hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Samud wallahu miwaraihim muhit bal huwa Qur'anun Majid fi lauhi mahfuz. Tinggal beberapa ayatnya, ini poin terakhir ya. Mulai dari ayat tersebut nih, hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Samud balil lazina kafaru fi takzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun Majid fi lauhi mahfuz. Nah, terkait dengan Al-Qur'an gitu nantinya ya. Nah, Allah memberitahukan di antaranya ini karena kan surat Makkiyahnya, artinya ketika Rasulullah SAW masih di Mekah. Nah, di mana kan ya masyarakat Quraisy gitu di Mekah ketika Rasulullah menyampaikan Islam itu kan 1-2 orang, anggaplah ya 1-2 orang, itu pun harus sembunyi-sembunyi. 1-2 orang itu artinya sangat sedikitnya yang menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, Allah memberitahu di antaranya melalui ayat ini, hal ataka hadisul junud, sudahkah sampai kepada kamu wahai Muhammad hadisul junudnya berita
tentang orang-orang yang menentang. Maksudnya di sini beritanya orang-orang yang menentang itu yaitu kaum-kaum terdahulu. Ya, ternyata itu ya seperti tadi saya sampaikan bahwa di setiap nabi itunya yang diutus oleh Allah ternyata lebih banyak yang mengingkari, yang menolak dibandingkan dengan yang menerima. Ini memang juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan bahwa manusia itu lebih banyak yang masuk neraka dibandingkan dengan yang masuk surga. Ya karena ya itu loh lebih banyak yang menentangnya. Ini di semua angkatan lah, di semua generasi nabi sama, mulai dari rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam, ya yang selamat naik kapal Nabi Nuh itu hanya 40 orang, yang lainnya semuanya diazab, semuanya ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir yang besar. Ya di semua itu ya, di semua nabi yang diutus oleh Allah mengalami hal yang sama, bahkan sampai ke Rasulullah SAW, nabi yang terakhir. Dan sampai akhir zaman ternyata kan perbandingan orang atau perbandingan muslim dengan kafir hari ini saja kan sudah sangat jauh berbeda, bukan 1 banding 2 lah, bukan 1 banding 2 banding 3, sangat jauhnya berbedanya jumlah muslim hari ini kan miliaran, muslim miliaran ya, tapi kafirnya lebih banyak ternyata. Jadi secara umum ya yang menerangkan gitunya, ayat yang menerangkan bahwa setan itunya ketika diancam gitu oleh Allahnya masuk neraka karena tidak mau taat. Padahal perintahnya kan baru satu, yaitu sujud kepada Adam. Setan langsung tidak mau menerima. Ya, ketika diancam oleh Allah dengan neraka gitu yang abadi, setan ini kepalang basah, kagok asong. Jadi yang mengatakan seolah-olah biar saya masuk neraka asal beri aku hidup sampai hari kiamat. Ya, aku akan mengambil kalau nggak salah ayatnya kurang lebih mananya ya. Aku akan mengambil dari Adam dan keturunannya itu untuk menjadi kawanku di neraka kecuali sedikit. Berarti setan sudah bisa mengukur kekuatan manusia gitu ya. Kalau diseret oleh dirinya itu, wah gampang lah. Kecuali sedikit gitu yang kuat gitunya, tidak terbawa, tidak tergoda oleh setan. Ya, setan sudah tahu dari dulu, padahal manusia belum ada. Baru ya itulah dialog antara Allah dengan setan itu ketika Allah mengancam karena tidak mau sujud kepada Adam. Manusianya baru 2, baru Adam dan Hawa, belum ada keturunan. Karena Nabi Adam berketurunan itu setelah di bumi, setelah dikeluarkan dari surga dan oleh Allah ditempatkan di bumi, barulah berketurunan Nabi Adam. Kan peristiwa itu kan ketika Nabi Adam masih di surga, yaitu dilarang memakan buah khuldi, ya digoda lah oleh setan. Ternyata benar sakitnya Nabi, udah cek setan teh sakitnya Nabi, gampang lah kahanap nama. Tekudu di dengkek kelepek, tekudu di dengkek tuluy diseret, dikelepek ge, tetek ku setan mah gampang lah nyelakakeun jelema mah. Nah memang di sininya hal ataka hadisul junud, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad ya berita tentang al-junud itu para penentang gitu ya, yaitu maksudnya kaum-kaum terdahulu yang seperti barusan kondisinya sejak Rasul pertama sampai Rasul sebelum Rasulullah, berartinya yaitu Nabi Isa alaihissalam, kondisinya sama.
Ya, lebih banyak yang menentangnya dibandingkan dengan yang menerima. Fir'auna wa Samud. Nah, ini dua besar nih. Nah, ini dua besarnya yang disebut nih, yang sangat dikenal nih kisah mereka tentang kekufurannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini memberitahu seperti ini kan, ayat hal ataka hadisul ghosyah, bukan bertanya, maksudnya mau menerangkan al ghosyah itu apa. Ya, hal ataka hadisul ghosyah, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad berita tentang al ghosyah, itu nama salah satu nama hari kiamat yang menggambarkan situasinya. Al-Ghosyah itu yang membuat gelap mata, gelap pikiran, panik, takut lah itunya, itu Al-Ghosyah. Nah, hal ataka hadisul Ghosyah, maksudnya bukan bertanya tapi mau menjelaskan. Nah, di sini hal ataka hadisul junudnya, sudahkah sampai kepada kamu wahai Muhammad tentang al junud, yaitu para penentang, orang-orang kafir. Ya, dengan maksud bahwa jangan aneh. Ya, maksudnya ini kan bukan bertanya tapi Allah mau memberitahu bahwa Rasulullah SAW itu utusan terakhir, di mana sebelumnya kan ada yang disebutlah, yang dikenal saja kan ada 25 nabinya, yang dikenal itu ada 25 nabi. Nah, yang pertama gitu disebutnya Rasul pertama itu Nabi Nuh. Ya, seringnya banyak yang mengungkap kisah Nabi Nuh, yaitu Allah mengazab orang-orang kafir yang menentang itu, yang menolak dan mengingkari apa yang Allah turunkan melalui Nabi Nuh itu, dengan cara mendatangkan banjir yang sangat besar, bahkan menenggelamkan gunung. Menurut orang mah gunung Manglayang laput, gunung Manglayang kabur ke mana? Ya, kalau di sini gunung Manglayang kan tinggi kelihatan gitunya, gunung Manglayang, gunung Tangkuban Perahu, banjir Nabi Nuh mah semuanya tenggelam, semuanya mati. Ya, Allah mengazab orang-orang kafir saat itu dengan cara demikian. Nah, semua terusnya ke nabi-nabi berikutnya pun sama. Nah, orang-orang yang al-junud yaitu kumpulan lah itunya, orang-orang yang kafir yang mendustakan nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Bahkan semua nabi mengalami hal yang sama gitunya, bernasib sama, mau dibunuh. Nabi Ibrahim dibakar. Ya, mau dibakar ikan tujuannya mau untuk dibunuh. Kemudian Nabi Musa dikejar-kejar, Nabi Isa dikejar. Namanya ini ya, mereka itu ya kelompok lah gitunya, karena memang jumlahnya selalu lebih banyaknya, selalu lebih banyak dari yang dari orang yang beriman. Nabi Ibrahim waktu dibakar belum punya kawan, bahkan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa waktu dikejar-kejar gitu kan, jumlahnya sedikit. Jumlahnya itu hanya berapa ya? Kemudian setelah selamat menyeberang Laut Merah dari Mesir ke Palestina, yaitu Nabi Musa itu dari Mesir ke Palestina, jumlahnya itu kemudian ketika Allah memerintahkan, setelah sampai di Palestina, Allah memerintahkan untuk perangi itu ya, ada satu kaum di sana yang barbar lah itunya ya, yang kejam, yang sadis. Allah memerintahkan kepada Bani Israel yang ikut ke Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, perangi mereka. Oleh Nabi Musa kemudian dibagi menjadi 12 kelompok, satu kelompoknya sedikit. 12 kelompok itu dipimpin oleh masing-masing satu gitu ya, satu orang pemimpin. Jadi ada 12 pemimpin karom lah,
kepala rombongan. Karu berenang atuh. Mun dina ibadah haji mah aya karom aya karu teh. Yang 12 ini kemudian oleh Nabi Musa diajak untuk mengintip gitu ya, orang yang diperintahkan oleh Allah untuk perangi mereka. Maksud Allah perangi mereka itu supaya ini Bani Israel datang ke sana kan ke tanah orang kan. Ya kan mereka ini di Mesir. Dikejar oleh Firaun kemudian sampai ke Palestina. Terus di sana mau tinggal di mana? Nu batur eta Palestina. Nah Allah mau memerangi, ada satu kaum di sana perangi mereka. Padahal Allah menjanjikan pasti ditolong dan menang perangnya. Oleh Nabi Musa diajak yang pemimpinnya karom-karomnya yang 12, ayo kita intip dulu kekuatannya. Ternyata yang mau taat kepada Nabi Musa hanya 2, yang lainnya nitah modar cenah ieu tuh. Cek urang tuh bahasa urang ieu nitah modar cenah ieu mah. Mereka terus semuanya menolak dan padahal Nabi Musa mengatakan apa yang kita intip gitu ya jangan dulu diberitahukan kepada yang lainnya. Nah, paling mereka mengatur strategi dulu bagaimana gitu. Nah dasar ternyata yang 10 orang menolak, dibejakeun ngomong ya geus malah ulah daek, moal bener sih mah. Moal meunang, moal ningali jalagir segera naon mah. Yang 2 orang tentunya yang mau taat kepada Nabi Musa mah. Akhirnya mereka sepakat tidak mau berperang. Mereka malah mengatakan kepada Nabi Musa, perangi saja oleh kamu dan Tuhanmu, nurus beres bebeja. Dasar. Kalau nurus beres, baru nanti kamu mau masuk, mau tinggal di sana. Nabi Musa lebih pusing tuh Bani Israel. Nah, padahal kelakuan Bani Israel tiba hula gitu. Sampai akhirnya Nabi Musa kan minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah pisahkan aku dengan mereka. Oleh Allah dipisahkan, setelah bertemu mereka sudah jadi penyembah patung sapi. Padahal mereka ini kan yang taat kepada Nabi Musa waktu di Mesir. Ya taat kepada Nabi Musa kan sampai dikejar-kejar gitu karena taat kepada Nabi Musa. Tapi kemudian mereka murtad dan membuat agama sendiri. Eta Israel nu kitu ngaranna. Ciri khas eta mah Israel mah. Karena lemahnya setiap nabi dan pengikutnya gitu, di semua nabi itu jumlahnya sedikit. Nah ini ya, apakah sudah sampai kepadamu wahai Muhammad berita, cerita, kisah, sejarah itunya tentang mereka yang orang-orang kafir yang mendustakan para nabi, di mana kelompok atau mereka itu semuanya ingin membunuh nabi yang diutus oleh Allah. Dan ada 2 nabi yang berhasil dibunuh oleh orang penentang lah di zamannya itu oleh orang kafir, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Itu 2 orang nabinya yang berhasil dibunuh oleh orang-orang kafir. Nah atau nih, apakah sudah sampai kepadamu, ternyata dua-duanya ini maknanya gitunya. Satu, apakah sudah sampai kisah sejarah gitunya tentang orang-orang kafir lah intinya. Ya di setiap di mana mereka itu menolak, menentang semua nabi yang Allah utus. Atau apakah sudah sampai kepada kamu apa tindakan Allah terhadap mereka? Ya, apa tindakan Allah terhadap mereka? Ternyata kan sejak zaman Nabi Nuh diazab oleh Allah yang kafir. Nah, karena secara kalau di dalam Al-Qur'an kan kemudian disebutkan yang ini teh ayat nya populer tentang pahala dan dosa lah gitunya. Tentang pahala dan dosa gitu yang non ini teh hari kerbutuh teh. Wa alaisa lil insani illa masa'a.
Meskipun ini tentang amal soleh sih ya, tidak akan ada yang didapatkan oleh seseorang kecuali apa yang dia amalkan. Kalau dijelaskan oleh ayat lain lah gitunya, apa yang didapatkan oleh seseorang itu, ya itulah hasil, itulah buah gitunya dari amalnya sendiri. Di mana semua amal itu seperti kamari teh catatan ini tentang catatan amal itu kan orang kafir ketika melihat catatan amalnya sendiri di akhirat kan terperanjat setengah mati. Begitu melihat catatan amalnya sendiri mereka mengatakan ini catatan apa? Ternyata lengkap semuanya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jangankan yang besar. Ya Allah sudah menyatakan yaitu ayat famayyamal misqala dzarratin khairon, ataupun yang sebaliknya famayyamal misqala dzarrah teh sekecil apapun lah gitunya sebesar biji sawi gitu kan biasa suka diartikan sagede tipung aci un teh biji sawi teh tipung aci pan pangleutikna pisan beda jeung tipung beas jang gorengan sok rada baradag sih eta beda jeung tipung beas jang gorengan ada baradag tipung aci malah mas pisan mun pake karambol teh genah teh ngageleser tipung aci biji sawi teh mun kurang maksudnya sekecil apapun tidak ada yang tidak diberi balasan. Nah, apa yang mereka dapatkan sejak kaum Nabi Nuh, kemudian kaum-kaum berikutnya sampai Firaun ya yang terkenal ini kaum Samud di sini yang disebut. Nah, apa yang mereka dapatkan itu ya karena amal mereka seperti itu. Allah mengazab mereka. Karena apa yang mereka lakukan itu memang buahnya dari amal yang demikian itu adalah azab. Ya buahnya dari amal mereka gitu ya seperti Firaun lah yang dicelakakan oleh Allah itu karena apa ya karena amalnya sendiri. Abu Lahab, Abu Jahal gitu kan kayak yang di zaman Rasulullah mereka itu mengalami demikian itu ya karena amal mereka sendiri. Nah, sudahkah sampai atau kemungkinan makna keduanya sudahkah sampai kepada kamu apa tindakan Allah terhadap orang mereka para penentang? Apalagi ayat ini kan ada di dalam ini surat Al-Buruj di mana sebelumnya ada kisah tentang Ashabul Ukhdud. Kalau di sini kan di apa namanya yang dikisahkannya itu hanya sampai bahwa ini penguasa zalim yang memaksa masyarakatnya untuk murtad keluar dari agama yang benar saat itu atau pilihannya lompat atau dilemparkanlah ke dalam kubangan api yang besar. Kalau di sini hanya sampai bahwa masyarakatnya lebih memilih lompat ke dalam api dan penguasanya itu menikmati situasi demikian. Mereka itu tertawa bahagia melihat manusia gitunya menggelepar di dalam kubangan api. Padahal mereka itu kemudian diazab oleh Allah sama. Ya, mereka pun diazabnya oleh Allah nih. Nah, atau yang kedua kemungkinan maknanya apakah sampai kepada kamu berita tentang apa tindakan Allah terhadap mereka orang-orang yang menentang. Sekali lagi ini kan bukan mau bertanya ya Rasulullah Allah bukan mau bertanya seperti yang tadi hal ataka hadisul ghasyiyah bertanya kepada Rasulullah mana tahu soal hari kiamat karena ini kan al-ghasyiyah itu kan salah satu nama dari ya kiamat, al-haqqah, at-tomah, al-qari'ah, al-ghasyiyah banyak namanya hari kiamat. Nah ayat itu hal ataka hadisul ghasyiyah mana Rasulullah tahu? Sudahkah sampai berita dari mana? Ini yang bertanyanya Allah kan? Maksudnya memang bukan mau bertanya tapi mau memberitakan ya bahwa apa yang satunya tentang orang-orang kafir di mana di setiap nabi yang Allah utus orang-orang kafirnya jauh lebih banyak daripada yang beriman. Ya, semua nabi sama nih mengalami hal yang sama.
Nah, kemudian Allah mengazab mereka orang-orang kafir di apa namanya untuk orang yang kafir kepada nabi-nabi sebelum, dan azabnya itu secara menyeluruh. Ya, azabnya secara menyeluruh. Contoh yang nyata itu kaum Nabi Nuh, semua yang kafir habis semuanya, yang selamat hanya yang beriman, yang naik ke perahu, ke kapalnya Nabi Nuh. Kemudian kaum Nabi Lut semuanya oleh Allah diazab, yang selamat hanya karena malaikatnya. Karena malaikat yang diperintah oleh Allah untuk memberitahu kepada Nabi Lut bahwa Allah akan menurunkan azab kepada kaummu, kamu pergi dari sana. Nabi Lut itu pergi meninggalkan daerahnya, jadi ikuti beberapa orang lah. Kemudian Allah mengazab kaum Nabi Lut itu dengan cara dibalik gitu ya. Jadi rumah mereka itu atapnya menghadap ke bawah sambil dihujani oleh batu yang besar, dan itu terjadi ketika mereka sedang tidur. Kejadiannya dini hari. Malah Nabi Lutnya gitu ya secara diam-diamnya diperintahkan oleh malaikat untuk pergi. Nah, kaumnya ya katakanlah jam sekian itu rata-rata mereka sedang tidur, dihujani oleh batu yang besar sambil dibalikan ini rumahnya, jadi atapnya menghadap ke bawah. Nah, hal itu Allah berlakukan untuk kaum-kaum terdahulu. Ya, azab yang menyeluruhnya berarti untuk semua yang kafir kepada Nabi saat itu berarti diazab dan tumpur habis semuanya, pokoknya yang tidak beriman pokoknya kena azab semuanya, mati. Nah, kalau untuk Rasulullah SAW tidak demikian. Orang-orang yang kufurnya kepada Rasulullah SAW itu kemudian banyak yang masuk Islam. Banyaknya sahabat yang banyak yang kufur kemudian masuk Islam dan boleh disebut jadi pahlawan untuk Islam, termasuk anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal asalnya menentang keras sama pokoknya mengikuti bapaknya. Setelah Abu Jahalnya terbunuh, Ikrimah namanya, anaknya Abu Jahal. Ikrimah masih kufur, bahkan dia ini menyimpan dendam yang besar, pokoknya ingin membalaskan kematian bapaknya. Ternyata ketika perang kalah lagi, sampai Ikrimah ini dinyatakan sebagai penjahat perang yang harus dihukum mati. Kalau sekarang sebutnya penjahat perang yang harus dihukum mati. Ternyata kabur. Ikrimah itu kabur meninggalkan Mekah ke pelabuhan Jeddah, entah mau pergi kemana. Ternyata kapalnya mati, mesin kapalnya mati. Akhirnya merapat lagi ke pelabuhan Jeddah. Istrinya kemudian menyusul dari Mekah ke Jeddah dan bisa menemukan Ikrimah dan memberitahu bahwa kalau mau bertobat pasti diampuni. Kalau mau bertobat pasti diampuni. Artinya tidak jadi dihukum mati kalau mau bertobat. Nah, akhirnya Ikrimah mau pulang ke Mekah dan memang tidak mau masuk Islamnya itu ketika karena kapal gitu mesinnya mati. Semua orang saat itu berdoa kepada Allah. Itu yang membuat terkesan gitunya, ternyata Tuhan itu hanya Allah. Padahal kafir semua. Kafir semua yang kabur gitu pakai kapal, tapi ketika mereka ini kafirnya kan kafir penyembah berhala kan? Bukan kafir Nasrani atau Yahudi, kafirnya penyembah berhala. Tapi ketika situasi seperti itu mereka berdoa kepada Allah, bukan kepada Lata dan Uzza. Jadi Tuhan teh Allah geuningan mun kitu mah gitu, bukan Lata dan Uzza. Nah, di situ mulai gitunya hatinya terbuka, dan ketika merapat lagi, nah oleh istrinya diajak. Dan kemudian Ikrimah ini jadi total berbalik, jadi pahlawan lah pokoknya, berjasa besar, berkontribusi besar terhadap Islam.
Nah, kalau di zaman Rasulullah kan orang-orang kafir seperti itu kan tidak dihabiskan semuanya di zaman seperti di zaman nabi-nabi sebelumnya. Banyak tuh yang masuk Islam yang kemudian seperti Umar bin Khattab, Abu Sufyan. Itu kemudian yang membunuh siapa? Yang membunuh Hamzah. Kemudian masuk Islam, Hindunnya masuk Islam. Nah, banyaknya karena memang azabnya tidak diberlakukan secara langsungnya kepada semua yang kafir kepada Nabi seperti nabi-nabi sebelumnya. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Di antara semua kan tadinya pokoknya semua nabi mengalami hal yang sama, bahwa umatnya itu lebih banyak yang kafirnya dibandingkan dengan yang menerima, yang beriman. Nah, mereka di antara semuanya itu yang Allah sebut di sini dua. Nah, inilah dua terbesar gitulah, yaitu Fir'aun dan kaum Samud. Jadi dia Fir'auna wa Samud. Kalau Fir'aun, wah ini yang paling top lah. Ini yang paling topnya, yang di Quran pun yang paling banyak disebut di banyak surat, yaitu Fir'aun inilah penguasanya di zaman Nabi Musa. Kalau kaum Samud itu mereka yang hidup di zaman Nabi Soleh. Nabi Soleh itu masih dekat ke Nabi Adam lah dibanding ke Rasulullah itunya. Ya, kalau dari Nabi Adam kemudian banyak nabi. Nah, Nabi Adam itu nabi yang pertama, kalau Rasulullah itu nabi yang terakhir. Kalau Nabi Soleh masih dekat ke Nabi Adam. Kalau nggak salah urutannya nomor 5 itunya dari Nabi Adam teh. Nabi Soleh nih. Ya, Nabi Adam nomor 1 lah, Nabi Idris nomor 2, kalau nggak salah Nabi Nuh nomor 3. Kemudian nomor 4-nya siapa? Nabi Soleh berarti masih dekat ke Rasulullah, ke Nabi Adam. Ya. Di surat Asy-Syams ini tentang di antara mukjizat Allah untuk Nabi Soleh itu adalah unta betina. Nah, di mana unta betina itu disampaikan oleh Nabi Soleh kepada kaumnya bahwa ini adalah unta mukjizat. Itu di surat Asy-Syams itu naqatallahi wasukyaha. Nah, padahal Nabi Soleh sudah mengatakan ini unta Allah, ini mukjizat. Unta itu keluar dari batu. Unta itu keluar dari batu dan untanya pun beda dengan unta-unta yang lainnya. Salah satunya ukuran badannya unta Allah ini yang sangat besar. Eta teh lah mau sebut ayat eta teh nanti. Itu yang di surat Asy-Syams teh. Kemudian pemimpinnya yang merasa paling gagah, yang paling kuat, karena kaum Samud di zaman Nabi Soleh itu satu kaum yang oleh Allah diberi anugerah fisik yang kuat, fisik yang besar. Untuk saat itu mungkinnya ukuran manusia paling besar itu kaum Samud. Dan mereka ini ya gitulah hukum rimba baheula mah, menjajah ke sana kemari, memang nggak pernah ada yang bisa mengalahkan. Nah, Allah mengutus Nabi Soleh itu di tengah-tengah kaum Samud tersebut. Di antaranya, Allah mengazab mereka itu setelah kejadian ini, yaitu Allah menurunkan satu mukjizat untuk Nabi Soleh berupa unta betina yang keluar dari gunung batu lah gitunya. Untanya keluar dari gunung batu, dan Nabi Soleh mengatakan demikian. Perintah dari Allahnya, biarkan unta itu, biarkan dia makan sendiri, minum sendiri, mau terserah gitulah untanya. Pokoknya jangan, kalau di surat di surat Hud gitu,
di surat Hud tentang ini Nabi Soleh ini di surat Hud ayat 64 atau 67-nya, janganlah kalian memperlakukannya dengan buruk. Atau ayat naon atau ini tentang Nabi Hud, jadinya ada di surat Asyam tadi. Kalau di surat Asyam itu yang menerangkan bahwa kemudian majulah orang yang paling kuat di antara mereka lalu menyembelihnya. Setelah kejadian itu fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim itu kemudian Allah menimpakan azab karena dosa mereka. Ya karena kekufuran mereka. Surat Asyam heula atuh nu bieu teh nya. Surat kasabaraha? Asyam teh surat ke-91. Mulai di ayat 11, kazzabat samudu bitaghwaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Izim ba'asa ashqoha, ya ketika orang yang paling celaka, yang paling kuat pemimpin lah dari kaum Samudnya, ketika orang yang paling celaka ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Maksudnya bangkit itu mau menyembelih, padahal oleh Nabi Soleh sudah disebutkan bahwa ini unta mukjizat, ini unta Allah, dan permintaannya itu jangan diganggu sama sekali. Nah, ini orang yang paling kuatnya. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wasukyaha. Lalu Rasul Allah yaitu Nabi Soleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya, dengan minumnya. Fakazzabuhu fa'aqaruha, namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha, karena itulah Tuhan mereka membinasakan mereka karena dosa mereka, lalu diratakan dengan tanah. Nah sampai di situnya kalau di surat Asyamnya wala yakhafu uqbaha, dan Allah itu tidak takut terhadap akibatnya. Bisi sok rek ngaralawan ka dieu cek Allah teh. Ya Allah tidak takut dengan Allah menimpakan demikian, dan Allah tidak wala yakhafu uqbaha, dan dia Allah tidak takut terhadap akibat yang terjadi setelah Allah menimpakan azab kepada mereka. Keger ayat ini yang permintaan Nabi Solehnya kepada mereka, mudah-mudahan ketemu. Kalau nggak salah surat Hud ayat 64, 67 gitu, 64-nya. Surat Hud ayat 64, kemudian satu lagi di surat naon tetenya ya kayak turang pilihan heula. Surat Hudnya ayat 64. Orang buka heula lebar ya. Kemudian satu lagi di surat apa? Tapi kurang lebih sama sihnya yang di surat Hud ayat 64 ini. Al-A'raf ayat 73. Nah di surat 64 seperti ini nih. Dari 63-nya berartinya Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kurung kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Nah ayat 64-nya, wa ya qaumi hazihi naqatullahi lakum ayatan fazaruha ta'kul fil ardi wala tamassuha bisuin fayakhuzakum azabun qarib. Nabi Solehnya sudah mengingatkan seperti ini, wahai kaumku, ini unta betina dari Allah sebagai mukjizat untuk kalian.
Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dalam bentuk apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang segera. Fa'aqaruha, kemudian mereka menyembelihnya. Faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam zalika wa'dun ghairu makzum. Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian Nabi Soleh berkata, bersenang-senanglah kalian di dalam rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak didustakan. Maka ini lanjutannya terjemahan saja nih ya. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Nabi Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Seperti Nabi Lutnya diberitahu dulu mau diazab, diperintahkan untuk menyingkir oleh malaikatnya. Nabi Lutnya diperintahkan untuk menyingkir karena Allah mau menimpakan azab. Ini juga sama nih. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu dia maha gagah, maha kuat dan maha perkasa. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zolim itu sehingga mereka bergelimpangan di dalam rumahnya. Bukan kena oleh halilintar, hanya dengan suaranya. Kemudian suara yang menggelegarlah, menggunturnya menimpa orang-orang yang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan di dalam rumahnya seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ya, ingatlah binasalah kaum Samud. Nah, sampai di situ tah kisah tentang etanya kaum Samudnya di surat Hud. Kemudian satu lagi tadi surat Al-A'raf ayat 73 itunya. Ini lebarnya ayatnya mungpung itu hari maca sorangan masuk iraha maka bacaan lagi. Wa ila samuda akhahum solihan. Nah, ini terjemahan saja nih ya. Dan kepada kaum Samud kami mengutus saudara mereka, yaitu Solehnya Nabi Soleh alaihissalam. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sebagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Inilah seekor unta betina dari Allah sebagai tanda mukjizat untuk kalian. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, jangan diganggu, jangan disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ya itulah katanya nih Samudnya, kaum Samud itu kaum yang oleh Allah dianugerahi fisik yang kuat dan keahlian. Kalau sekarang ini mungkin apa sebutannya arsitektur. Kaum Samud ini, mereka ini yang rumahnya itu mereka memahat gunung menjadi rumah. Mereka memahatnya dari atas, tapi dari atas gitu ya, terus ke bawah gitu. Nah, rumah-rumah kaum Samud itu dari gunung-gunung lah, gunung-gunung yang oleh mereka itu dipahat sehingga menjadi rumah. Tapi mereka matinya oleh apa? Bukan tertimpa rumah dengan guntur yang menggelegar. Guludugnya jeleger sekali selesai. Eta sugan tekaruat jalan mati atuh. Ya, artinya Allah mematikan mereka itu hanya dengan suara yang di luar kemampuan kalau ukurannya suara teh apa? Desibel apa? Ada semacam suara-suara itunya.
yang oleh manusia tidak terdengar, justru itu sebetulnya kekuatannya lebih dari apa yang bisa didengar oleh manusia. Itu biasanya, bukan biasanya, ada binatang-binatang yang mengeluarkan suara itu untuk berkomunikasi dengan sejenisnya. Oleh sejenisnya itu bisa terdengar dari sekian kilometer, oleh manusia nggak terdengar. Kalau bisa didengar oleh manusia bisa pecah tuh gendang telinganya. Karena kan gendang telinga manusia ini sangat tipis gitunya. Gendangnya gendang ini telinga, alat untuk mendengar, ada membran sebetulnya, semacam membran itu sangat tipis. Kalau kekuatan suaranya lebih dari kekuatannya, maka si membrannya gendang telinga itu akan pecah. Nah, bukan hanya pecah, ini hanya dengan satu kali guntur saja semuanya mati. Ini hanya dengan suara gitunya, bukan dengan rumahnya diruntuhkan oleh Allah, bukan. Hanya dengan suara yang Allah mengutus, gitulah sebutnya Allah mengutus halilintar, dengan suaranya saja manusia sudah mati. Tapi orang yang berimannya enggak. Ya, Nabi Soleh dan yang beriman tadinya mereka ini kan tidak meninggal. Karena Allah mau menyiksa orang-orang kafir, padahal suaranya masa nggak terdengar oleh yang lainnya. Ya mungkin ya tidak terdengar atau terdengar, tapi memang maksud halilintar ini untuk mematikan semua orang-orang kafir. Sementara orang yang beriman, Nabi Soleh dan pengikutnya yang beriman nggak mati. Hanya dengan cara seperti itu ya Allah mengazab mereka. Nah, yang pertanyaan tadi gitu ya, maya kauminhum minal kufri wal inadi wa mahalla bihi minal azab. Ya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang orang-orang kafir, seperti apa kekufuran mereka dan azab yang Allah timpakan kepada mereka. Ya, kaum kalau Firaun ya sudah yang paling terkenal dia, yang paling terkenal, dan memang Allah sendiri di Quran juga menyebutkan bahwa Allah lah yang menyelamatkan jasadnya, jasad Firaun itu oleh Allah diselamatkannya. Kalau ya pasukannya semuanya tenggelam lah, semuanya hilang, itu Firaun oleh Allah diselamatkan, yang kemudian dibalsam, diabadikan sampai hari ini. Jasad Firaun masih ada. Sampai hari ininya jasad Firaun masih ada, itu untuk menjadi pelajaran. Ada ayat Quran yang menyebutkan ya oleh Allah lah jasad Firaun ini jadi ambil lah itu, kemudian diabadikan ya untuk menjadi peringatan itu bagi semuanya. Nah, adapun yang kaum Samud tadinya yaitu kaum yang menyembelih unta mukjizat dari Allah, kemudian Allah fadammarallahu biladahum, kemudian Allah membinasakan, menghancurkan negeri mereka, wa ahlakahum, dan Allah mengazab mereka bisoihatil mujawazati lil hadifi syiddah. Nah, ini yang tadinya ya dengan suara keras yang melampaui batas kemampuan manusia bisa mendengar. Mungkin pecah gitunya gendang telinganya, bahkan sampai ke ya isi kepalanya pecah, isi kepalanya di dalamnya hancur hanya dengan suara seperti itu saja mati. Eta Raja Namrud dan kurangit. Raja Namrud itu ya raja raja zolimnya, yang ada sebagian yang menyebutkan yaitu raja yang membakar Nabi Ibrahim, Raja Namrud. Ya, Raja Namrud itu raja yang membakar Nabi Ibrahim. Ternyata matinya itu Allah mengutus pasukan nyamuk, kemudian ada satu yang masuk ke dalam helmnya Nabi eta Raja Namrud. Namrud tah. Namrud kurangit,
entah masuk melalui hidung atau telinga ya, kemudian itulah hidup di dalam kepala Raja Namrud itu, dan dia ini menahan nyeri itu, sakitnya, ada nyamuk di dalam kepalanya cukup lama, akhirnya mati. Sama ini Raja Namrud juga raja yang zalim. Ya, sebagian ada yang mengatakan dia yang membakar Nabi Ibrahim. Ya, artinya kan menentangnya, kufurnya itu sampai kepada hendak membunuh Nabi Ibrahim. Hanya Nabi Ibrahimnya oleh Allah diselamatkan. Ada pelajaran itu di situ bahwa ya jangankan di akhirat. Jangankan di akhirat itu Nabi Ibrahim itu itunya tidak pantas gitu kalau boleh disebut badannya atau Nabi Ibrahim itu ya. Kalau Nabi Ibrahim itu tidak pantas bersentuhan dengan api. Boro-boro di akhirat, di dunia wae Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allahnya, padahal dibakar kan. Bahkan Nabi Ibrahim ini yang kemudian menjadi disebutnya pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, Nabi Ibrahim itu. Kemudian gelarnya itu adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Dibandingkan dengan Rasulullah pun gitunya, Nabi Ibrahim ini ya manusia yang paling dicintai oleh Allah. Entah karena dibandingkan dengan semua nabi, Nabi Ibrahim ini yang ujiannya paling berat. Nabi Ibrahimnya ujiannya paling berat. Tadi kan pernah dibakar, diperintah menyembelih Nabi Ismail, padahal kan punya anaknya itu Nabi Ibrahim itu setelah tua. Ya setelah kakek-kakek lah itunya. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri kan ketika kedatangan tamu gitunya disuguhi oleh Nabi Ibrahim itu daging sapi. Alah, di surat naon tetenya. Ternyata membawa kabar gembira gitu bahwa Allah akan memberi karunia anak. Karena Nabi Ibrahim bertanya, wah masa saya sudah umur segini, kemudian istriku juga sudah ini hamil. Tingali cenat itu istriku itu sudah nenek-nenek. Apa yang enggak bagi Allah gitu kan. Itulah kurang lebihnya malaikat itu menjawab gitu. Apa yang enggak mungkin bagi Allah? Dan juga sekaligus memberitahu bahwa kami ini juga membawa berita untuk Nabi Lut. Karena Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu sezaman, beda kaum tapi ya beda kecamatan gitu. Malaikat itu datang itu membawa dua berita. Satu membawa berita bahwa Allah akan memberi karunia anak gitu kepada Nabi Ibrahim, sekaligus bahwa kami ini juga akan menemui Nabi Lut untuk memberitahukan azabnya yang akan Allah turunkan kepada kaumnya. Beda ke batas korel kecamatan. Beda kecamatan Nabi Ibrahim yang Nabi Lut. Nah, Allah mengazab mereka dengan suara yang keras. Nah, artinya bisa melalui apapun, bahkan dengan ya suara kan artinya kalau manusia kan ya karena kalau manusia kan punya telinga. Artinya suara itu kan sebetulnya hal yang biasa didengar sehari-hari kan. Tapi ketika Allah mengazab mereka dengan suara yang di luar batas kemampuan manusia bisa mendengar. Panu nyeungeut pepetasan ge sok bari beungkeun ceuli. Sareng ngabalodor, ari beuli pepetasan hayang nu tarik. Mun meuli pepetasan teh milih teh hayang nu tarik pepetasan teh. Tapi ari nyeungeut kitu ieu geus aya sabeula. Selalieur jelema mah atuh ongko hayang nu tarik tapi pas ngebeledagna marareungpeun da sakarraneh wae atuh. Mun meuli pepeta atawa nyeungeut pepetasan basah, alah basah sebut tanya. Teu disada atawa mun pepetasan anu laun teh wah kagok mun sorana kitu mah laun hayang nu tarik. Meuli nu tarik nu gede, tapi pas diseungeut
Bangpen. Tingsin paeh pada siga kaum nabi kaum siga kaum Samud. Paeh nu pepetasan. Nah, kemudian Allah mengisyaratkan di ayat berikutnya balil ladzina kafaru fit takdzib. Nah, tadinya di awal sudah saya sampaikan bahwa ya semua seperti itulah. Semua orang-orang yang menentang, yang menolak, mengingkarinya Nabi yang Allah utus, mengingkari juga ajarannya, agama yang dibawa oleh para Nabi, mereka semuanya itu mendustakan. Mendustakan itu artinya menyatakan bahwa Nabi atau apa yang hanya nabinya sendiri ya gitunya, nabinya atau apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah bohong. Mereka itu menyatakan demikian gitunya, bahwa apa yang yang dibawa itu disampaikan oleh semua utusan Allah, mereka menyebutnya bahwa itu dusta, itu bohong. Termasukkan kepada Rasulullah SAW. Artinya ini pemberitahuan dari Allah bahwa jangan aneh gitu kan, kalau mereka yang tidak atau orang-orang kafirnya di zaman Rasulullah SAW, kalau yang terdekat dengan Rasulullah itu kan kaum musyrikin yang menyembah berhala. Itu kan kaum Quraisy itu semuanya penyembah berhala. Artinya ini diberitahu oleh Allah bahwa kaum musyrikin saat itu mereka amat keras itu menentang, mereka menyatakan bahwa Muhammad itu berdusta. Semua yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu juga dusta. Nah, mereka terutama nih kaum musyrikin Quraisy, mereka tidak mau mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang kafir sebelumnya. Di beberapa ayatnya ya mereka itu bersikap seperti ini. Ya, ketika mendengar Rasulullah SAW menyampaikan kisah-kisah kaum terdahulu, mereka mengatakan itu hanya dongeng. Atau kalau menyatakan bukan dongeng tapi itu sejarah yang sudah lewat lah, dongeng jadul lah nyebutnya, dongeng jadul tuh eta maunya. Kala ieu ayatnya yang surat Al-An'am ayat 25. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya. Iya tamurnya nu disebut khatamallahu ala qulubihim teh, kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya. Dalin teu kadenge lain teu nepi itunya kepada mereka, tapi ini hatinya sudah ditutup oleh Allah sehingga mereka tidak bisa memahaminya. Dan kami letakkan sumbatan di telinganya, dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, in haza illa asatirul awwalin. Ya, bukanlah Al-Quran ini kecuali hanya sebatas dongeng orang-orang terdahulu. Satu, nah yang demikian di surat Al-An'am ayat 25. Kemudian surat Al-Anfal ayat 31. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan ayat seperti itu. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang purbakala. Allah. Nah, kurang lebih samanya ini saya carinya menggunakan ini kata kuncinya asatirul awalin. Ternyata itu ada di
berapa ayat nih di Quran itu? 1 Al-An'am ayat 25, 2 Al-Anfal ayat 31, An-Nahl ayat 24, Al-Mu'minun 83, Al-Furqan ayat 5, An-Naml ayat 68, Al-Ahqaf ayat 17, Al-Qalam ayat 15, dan Al-Mutaffifin ayat 13. Berapa kali coba Allah mengulang, artinya kan? Berapa kali Allah mengulang? Sampai Allah memuat ayat yang perkataan mereka yang demikiannya, yang mengatakan itu setiap kali mereka mendengar Al-Quran, lah dongeng jadul, dongeng Nabi Nuh, dongeng eta usang, muncik orang dongeng usang. Ada sampai di berapa ayatnya di yang barusan disebutkan. Dan begitulah mereka menyebut, makanya kemudian kan di ujung surat ini Allah menyebutkan, ini lanjutannya lah. Lanjutannya kita selesaikan nih sekarang nih, surat Al-Buruj. Barusan sampai kepada balil lazina kafaru fit takzib, termasuk orang-orang kafir Quraisy, mereka itu sama gitu menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah bohong. Ya, mereka tidak mau mengambil pelajaran dari orang-orang kafir sebelumnya. Nah, karena kan mereka mengatakan dongeng jadul nyebutnya gitu, saya tema kaum-kaum baheula gitu. Nah, mereka tidak mau gitu mengambil pelajaran. Ya dasarnya karena mereka memang sudah mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah bohong, itu dusta. Padahalnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab sebagai pemimpinnya kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy. Bahkan Abu Lahab itu menyatakan bahwa Muhammad itu benar. Ya, Muhammad itu benar, hanya ada yang menghalangi untuk Abu Jahal untuk masuk Islam, yaitu persaingan. Karena sebelumnya antara Bani Abdul Manaf dan Bani Qusay ini bersaing. Rasulullah itu dari Bani Abdul Manaf, kalau Abu Jahal dari Bani Qusay. Di Bani Abdul Manaf ada Nabi, Bani Qusay kan nggak ada. Nyar malah ayat itu biar Nabi kudu dua. Nah, alasan ini sebetulnya Abu Jahalnya tidak mau mengakui kenabian Muhammad SAW, karena kalau mengakui kalah Bani Qusay, aduh alasan atau meni geuleuh pisan. Itu alasannya Abu Jahal tidak mau, enggak ada nabi di Bani Qusay, karena kalau mengakui berarti kalah tuh Bani Qusay, di sana ada nabi, di Bani Qusay enggak ada. Padahal di luar itu Abu Jahal mengatakan Muhammad itu benar. Alasan eta, tapi saya tidak akan mengakui, karena kalau mengakui ya berarti mengaku kalah. Berarti mengaku bahwa Bani Qusay ini kalah oleh Bani Abdul Manaf. Karena sebelumnya bersaing nih dua kabilah, dua marga lah mun di kita mah. Teh bener nu bersaing gitu. Nu bersaing teh Pak Hasan jeung Pak Omo kan bersaing teh dalam hal kebaikan, bersaing gitu. Pak Hasan nyeun masjid barengaran Masjid Al Hasan aing ge bisa. Nyeun masjid karena itu ngaran manehna Al Hasan aing geus ngaran sorangan. kan ngerasi Arab pakai alif lam. Jadi Masjid Al Omo. Bani Qusay jeung Bani itu bersaing bahkan dalam hal kebaikan sebelumnya. Bersaing itunya antara Bani Qusay dan Bani Abdul Manaf itu yang menghalangi Abu Jahal untuk beriman. Kalau Abu Jahal sendiri itunya dia menyatakan Muhammad itu benar, tapi saya tidak akan mengikutinya, saya tidak akan mempercaya, bukan tidak percaya, ada percayanya, tapi saya tidak akan beriman lah intinya. Nah alasannya kalau saya beriman berarti Bani Qusay mengaku kalah.
Abu Lahab sama, Abu Lahab juga paham, Abu Lahab bukan orang bodoh. Ketika mendengar Rasulullah menyampaikan la ilaha illallah, justru karena Abu Lahab itu sangat paham apa arti la ilaha illallah, sehingga Abu Lahab ini itulah takut kehilangan pengikut. Abu Lahab pernah mengatakan kepada Rasulullah, berhentilah Muhammad menghina Tuhan kami. Padahal Rasulullah kapan menjelek-jelekan Tuhan mereka? Rasulullah itu gak pernah menjelek-jelekan agama orang. Ya, Rasulullah tidak pernah menjelekan Majusi, menjelek-jelekan musyrikin yang menyembah berhala, menjelek-jelekan apalagi Yahudi Nasrani, nggak ada yang jelek. Itu karena itu agama dari Allah. Tapi Abu Lahab itu mengatakan demikian. Artinya Abu Lahab paham apa itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu Tuhan kami ini kamu anggap apa? Itu dianggap menghina Tuhan mereka. Tuhan mereka itu Atta dan Uja. Ya, Atta dan Uja. Ya, Atta mah YouTuber, lembun Uja mah tukang ngechat. Uja mah tukang ngechat tuh di itu tuh. Atta Tuhan nanti. Nah, kemudian setelah Allah itu memberitahu sejak awal, berarti karena ini kan turun di Mekah nih ya, ayat ini, surat ini. Berarti sejak di Mekah Allah sudah memberitahu sekaligus untuk menguatkan gitu ya, menguatkan hati Rasulullah SAW dengan menyebutkan, menerangkan kisah-kisah orang kafir sebelumnya. Artinya kan Allah memberitahu bahwa itu juga yang akan kamu alami. Bahkan Rasulullah kan sudah mendapat pemberitahuan itu dari Warokoh ketika baru beberapa hari menerima wahyu, beliaunya sendiri belum tahu, belum sadar, belum ngerti. Yang ada malah kebingungan dan ketakutan. Karena puncak dari keanehan lah, anggapnya dalam tanda kutipnya, puncak dari keanehan Rasulullah SAW sejak mengalami sering mimpi kemudian menjadi nyata. Itu bagi Rasulullah aneh, kenapa hidupnya jadi seperti ini, sampai akhirnya mengasingkan diri di Gua Hiro gitunya, merenungi apa yang terjadi dengan dirinya. Malah kedatangan malaikat Jibril, begitu ngerti, semakin tidak paham, semakin ketakutan. Bahkan kan turun dari Gua Hiro itu lari kan, menggigil gitu kan, makanya minta diselimuti. Dibawa menemui seorang pendeta, diterangkan bahwa yang datang itu Jibril, kamu ini nabi. Dari dulu yang namanya nabi itu kalau tidak dibunuh diusir, itu sudah diberitahu oleh Warokoh. Nah, lanjutannya ya, wallahu mi waraihim muhit. Dan Allah itu, pokoknya Allah itu apa namanya, mi waraihim muhit. Intinya bahwa Allah itu mengetahui, Allah itu apa namanya, bahasa orang nama kauntub, Allah ada Allah apalin lah, Allah tahu semua yang dilakukan oleh mereka dan kekuatan mereka. Allah tahu kekuatan mereka itu hanya sekian, maka semuanya itu muncul orang lah kasakuan atau Allah nukar itu mah. Jadi bahasa Sunda namanya kasakuan. Lah kasakuan itu sih. Apal modal sakareng nuk itu mah. Ya wallahu mi waraihim muhit, dan Allah itu di belakang mereka. Bahasa aslinya muhit mah melingkupi, memagari, itulah. Ya artinya Allah itu semuanya itu ada di dalam genggaman Allah. Ya kalau orang kafir menurut mereka itu kan, orang kafir saat itu yang menurut, katakanlah di zaman Nabi Soleh, mereka kan tubuhnya besar-besar, kemudian orangnya kuat-kuat. Kalau Nabi Soleh bisa jadi nggak bisa melawan. Tapi kalau Allah, semua itu ada di dalam genggaman Allah. Ya wallahu mi waraihim muhit, ya artinya Allah mampu mengalahkan semua orang-orang kafir tersebut
Ya, semua ada di dalam genggaman Allah dan ini menjadi wahaza dalilun ala annahu ta'ala alimun bihim fayujazihim. Ini menjadi dalil bahwa Allah itu tahu persis apa yang mereka lakukan dan Allah akan membalas semuanya. Kemudian wa ala annahu la da'iya lil jazui min takzibihim, dan ini juga pemberitahuan kepada Rasulullah bahwa tidak ada alasan bagi Rasulullah untuk bersedih, untuk sakit hati ketika apa yang disampaikannya itu didustakan oleh kaumnya. Artinya Rasulullah tidak ada hal yang pantas lah gitunya bagi Rasulullah untuk merasa sakit hati, merasa bersedih karena apa yang disampaikannya itu didustakan oleh kaumnya. Wa israruhum alal kufri wa inadihim, dan Allah pun ini sudah memberitahu bahwa inilah yang akan dialami oleh Rasulullah SAW seperti yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, di ujung suratnya, bal huwa Qur'anum Majid, apa yang didustakan oleh mereka Allah menyatakan justru apa yang disampaikan oleh kamu itu adalah Qur'anum Majid, bacaan yang sangat mulia, fi lauhim mahfuz, yang ada di Allahul Mahfuz. Kalau oleh manusia didustakan, ada yang menyebut terhadap Al-Qur'an gitu ya. Ada yang menyebut syair mun dia mah. Ya, ada yang menyebut syair, ada yang menyebutnya gitulah karangan dan sebagainya lah. Bahkan ada yang menyebutkan Rasulullah mendapatkan ayat-ayat Al-Qur'an itu dari setan. Ayat gitu sampai ke seperti itu. Yang mereka mendustakannya. Ada juga yang menyebut bahwa Rasulullah itu menerima ayat-ayat itu, mendapatkan ayat-ayat itu dari setan. Nah, itu yang kemudian dibantah oleh Allah di surat Asy-Syu'ara ayat 210. Surat Asy-Syu'ara ayat 210 itu tuh bantahan. Allah menyebutkan di sana bahwa tidak mungkin, tidak layak bagi setan untuk datang ke Allahul Mahfuz mengambil ayat, karena Allah menyebut bahwa Al-Quran itu adanya di fi lauhim mahfuz. Justru Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia yang adanya di Allahul Mahfuz, yaitu satu tempat yang hanya malaikat Jibril sebagai makhluk, malaikat yang disucikan oleh Allah yang bisa datang ke Allahul Mahfuz untuk mengambil ayat Al-Quran. Meskipun kan malaikat Jibrilnya masuk ke Allahul Mahfuz mengambil ayat itu atas perintah Allah. Jadi semua ayat, termasuk yang awal kan surat Al-Alaq 1-5, yang terakhir kan Al-Maidah pun hanya sepotong. Nah, semua ayat Al-Quran itu baik ayatnya, kemudian urutannya, semuanya itu atas perintah Allah. Nah, ada orang-orang kafir yang menuduh bahwa Rasulullah mendapatkan Al-Quran itu dari setan. Itu bantahannya di surat dari Allahnya, bantahan dari Allah di surat Asy-Syu'ara ayat 210. Yang intinya ayat itu menyebutkan tidak pantas kalau setan itu tidak pantas, itu tidak akan ada mual kuat di sebenarnya mah. Mual kuat jujurna setan mah. Kalau setan mengambil 5 ayat yang disampaikan kepada Rasulullah berapa? Ternyata mual kuat jujurna gitu setan mah. Ya bisa jadi di korting lah. Ngambil 5 ngaku menang bawa 3 gitu ka Rasulullah teh. Bawa 5 ngaku hiji. Oh, eta mah darmaji atuh. Tah setan gitu teh. Moal kuat jujurna setan mah. Gitu dahar 5 ngaku hiji. Nah, itulah sudah sampai di sini bahwa intinya bahwa
Allah sudah memberitahu bagaimana orang-orang yang kafir mengingkari, menolak itu sejak utusan Allah yang pertama. Dan Rasulullah pun mengalami hal yang seperti itu. Dan Allah mengingatkan Nabi sekaligus membesarkan hati Nabi. Semuanya itu ada di dalam genggaman Allah dan Allah yang akan membalas mereka. Nah, kalau mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu dusta dan sebagainya, di ujung ayatnya Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia yang berada di Allahul Mahfuz. Nah, berestahnya surat Al-Buruj itu bagian terakhir, itunya bagian yang barusan itu ada kaitannya dengan kalau sebelumnya kan Al-Buruj ini tentang penguasa zalimnya yang sudah disebutkan tadi, kekufuran mereka sampai ke level gitu. Kekufuran mereka sampai ke level tersebut. Bukan hanya mereka tidak mau beriman, bahkan mereka pun menghalangi orang-orang yang beriman dengan cara seperti yang mereka lakukan. Yang memerintahkan masyarakatnya untuk kufur, kalau tidak pilihannya adalah dilemparkan ke dalam kubangan api. Nah, di zaman Rasulullah SAW pun ternyata kan orang-orang kafir Quraisy tidak kalah keras kan, mereka memperlakukan Rasulullah. Tebenang Rasulullah sahabatnya yang mengalami penyiksaan berat itu para sahabat itu kan banyak. Ternyata terkenal Bilal, kemudian Khobab. Ini yang dikenalnya sahabat yang mendapat siksaan keras nih dari orang-orang kafir.